Kelemah lembutan saya ambil dari Galatia 5 dan Matius 5. Kita masih serial dari buah roh ya. Hari ini kita masuk ke lemah lembutan. Kita baca di Galatia 5 ayat 23 bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kekuasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Anda lemah lembut tidak? Amin. Lemah lembut? Amin. Yang suka marah-marah, lemah lembut. Yang suka emosional, lemah lembut. Nah, apa itu lemah lembut? Dari dua ayat ini, kelemah lembutan atau lemah lembut itu diambil dari bahasa Yunani protes atau praus. Dari bahasa Yunani kuno yang artinya, nah ini menggambarkan sesuatu yang mungkin mindset kita berubah sama sekali ya. Jadi kata lemah lembut menggambarkan kekuatan yang terkendali. Kekuatan yang terkendali. Kekuatan apa? Digambarkan seperti kuda liar atau kuda perang yang sudah dijinakkan. Mereka tetap kuat dan perkasa. Anda bayangkan kuda itu yang besar, gagah, apalagi kuda perang ya. Dipilih yang betul-betul kuat, perkasa, diubah dari yang liar menjadi patuh dan terkendali. Nah, inilah makna dari kelemah lembutan di dalam Galatia 5 dan Matius 5. Jadi bukan berbicara mengenai bicaranya lembut, pelan gitu ya, kayak orang Solo, atau orangnya lemah gitu ya, tidak berdaya bukan, tetapi sesuatu yang kuat, perkasa, tetapi di dalam otoritas Tuhan atau di dalam kendali dari Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah hal yang utama. Kemudian apa makna dari kelemah lembutan ini? Berbicara mengenai kelembutan hati. Jadi berbicara mengenai hati ya. Kelemah lembutan bukan berbicara mengenai otot ya, otot, tetapi mengenai kelembutan hati, mengenai kerendahan hati, mengenai sikap perilaku sopan. Kemudian juga penguasaan emosi di bawah kendali Allah. Inilah makna dari lemah lembut. Suatu sikap responsif, jadi suatu respon yang benar dan ada pengekaran diri. Kalau kuda yang liar tidak dipasang tali kekang, ya. Tetapi kuda yang sudah jinak biasanya ditaruh tali kekang sehingga memudahkan kuda itu kita arahkan mau dikendalikan kemana. Lawannya adalah sikap amarah dan sikap yang angkuh. Kita lihat gambar kuda ini. Tadi kuda liar. Kuda liar itu artinya apa? Maunya sendiri, egonya sendiri. Nah, kita lihat anak yang lahir di dunia ini biasanya punya ego sendiri, maunya sendiri, sombong, angkuh. Ini gue, lu nggak ada gunanya. Gue banget gitu ya, istilahnya gitu, mau gue. Tetapi suatu kita hidup di dalam kelemah lembutan di dalam Tuhan, kuda yang liar, yang semaunya ini bisa dikendalikan, dijinakkan, dilatih untuk masuk di dalam peperangan. Peperangan itu bukan sesuatu yang mudah. Anda bayangkan kuda ini harus menghadapi, melewati suara-suara yang bising, suara zaman itu kan peperangan dengan logam dan sebagainya. Belum bahaya maut dari senjata yang digunakan di sekitarnya. Tetapi kuda itu harus tetap patuh kepada tuannya yang menunggang. Kuda itu harus tetap tenang, tidak boleh menjadi bergerak tanpa kendali. Itu sangat berbahaya. Pasukan berkuda adalah salah satu pasukan yang terkuat di dalam masa-masa peperangan di zaman masa dahulu. Mereka bisa menerobos pasukan musuh. Jadi Anda bisa melihat kelemah lembutan itu sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Makanya di dalam ayat Matius 5 tadi dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Seperti perang saat ini ya, yang terjadi Amerika, Israel, Iran. Negara yang kuat akan mengalahkan negara yang lemah. Secara duniawi seperti itu. Yang kuat pasti mengalahkan yang lemah. Tetapi di dalam Tuhan, dia yang lemah lembut, dia yang memiliki
bumi. Anak-anak Tuhan yang lemah lembut akan memiliki bumi, mewarisi bumi. Bukan senjata, tetapi kelemahan lembutan. Amin. Yesus kita lemah lembut, oleh karena itu dia memiliki dunia. Jadi kekuatan yang luar biasa ini adalah kelemahan lembutan. Berbahagialah kalau kita ini orang-orang yang lemah lembut. Artinya apa? Ada suatu kekuatan di dalam hidupmu, ada kelembutan di dalam hatimu, ada kerendahan di dalam hatimu. Engkau sopan dan engkau punya penguasaan diri yang luar biasa. Karena kenapa? Engkau tahu engkau dikuasai oleh Tuhan. Segala sesuatu yang engkau lakukan, engkau tahu ada di bawah kendali Tuhan. Jadi berbicara lemah lembut mempunyai makna seperti ini. Beberapa hal yang akan kita terapkan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada ayat lain berbicara mengenai kelemah lembutan. Saya akan kutip dari Amsal 15 ayat 1 dari sudut pandang yang berbeda. Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amsal 15 ayat 4, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Saudara-saudara, berbicara menjaga perkataan, ya, jawaban lidah lembut adalah perkataan kita. Perkataan Anda punya kuasa, dan dalam hal ini perkataan yang lemah lembut. Kalau kita berbicara kasar, berbicara yang hal-hal yang menyakiti orang, berbicara yang menghakimi orang, bukan mustahil. Itu juga berdampak kepada Anda. Anda akan dibenci, Anda akan tidak disukai orang, bahkan akan membawa bahaya kepada diri Anda, bahkan keselamatan Anda, karena perkataan Anda yang pedas, kasar, perkataan yang membangkitkan marah dari orang lain, sehingga orang membalasnya dengan kemarahan juga. Lemah lembut, perkataan yang bagaimana? Didasari oleh kerendahan hati. Berarti tidak ada kesombongan di dalam perkataan kita. Kata kita harus ada penguasaan diri, sabar, bicara yang sopan, bicara hal yang membangun, tidak emosional, tidak teriak-teriak. Kita membangun persahabatan. Seperti dalam gereja, kita gereja keluarga dan generasi, kita membangun persahabatan, kekeluargaan di dalam kehidupan kita bersama di dalam jemaat. Kelemah lembutan juga berarti kita mau mengakui, karena kita rendah hati. Kita tahu penghakiman itu milik Tuhan, pembalasan itu haknya Tuhan. Hak kita adalah, kewajiban kita adalah untuk mengampuni, memberikan pemulihan. Jadi dari ayat 15 di Amsal ini, kelemah lembutan membuka pintu bagi rekonsiliasi, menyembuhkan luka dan kasih yang dipulihkan. Jadi kelemah lembutan selain berbicara mengenai kekuatan yang sudah dikendalikan, berbicara juga mengenai sikap kita kepada sesama yang menunjukkan kerendahan hati dan membuka pintu bagi hubungan satu dengan yang lain. Dengan lemah lembut akan membangun hubungan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam kampus, sekolah, dan sebagainya. Kelemah lembutan dikatakan meredakan kegeraman. Jadi ada pemulihan. Kelemah lembutan adalah pohon kehidupan, menunjukkan kasih kepada sesama. Amin. Anda mau bersikap lemah lembut, siap berkata tidak kasar, amin, tidak menyakiti, tidak menghakimi, tidak gosip, amin. Kita menggunakan kata-kata yang membangun, amin. Nah sekarang kita akan belajar kepada seseorang yang dikatakan sangat lembut hatinya di dalam Alkitab kita, yaitu dari kehidupan Musa. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Ingat, ada kata sangat, ya, sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Wow, luar biasa. Ini firman Tuhan. Artinya Tuhan itu menyebutkan Musa lebih dari setiap manusia, punya kelebihan. Oleh karena itu mari kita belajar dari kehidupan Musa yang dikatakan sangat lembut hatinya. Dalam bahasa Ibrani, kata lembut di sini bermakna kesabaran. Jadi lembut juga ada makna kesabaran, kerendahan hati, dan pengendalian diri yang percaya bahwa kita ada di bawah kendali otoritas Tuhan.
Jadi di sini orang yang sabar juga menunjukkan kelemahan kita. Orang yang rendah hati, tidak sombong juga menunjukkan kelemahan kita. Orang yang mengandalkan Tuhan, itulah ciri utama orang yang lemah lembut. Amin. Katakan, orang yang mengandalkan Tuhan adalah ciri lemah lembut. Jadi saya percaya kita semua bisa lemah lembut. Karena Anda mengandalkan Tuhan, Anda bisa sabar, Anda bisa rendah hati. Mari kita belajar dari Musa. Musa lembut hatinya. Musa memiliki kerendahan hati untuk berbalik dari jalan yang salah dan bertobat. Musa memiliki kesabaran mengikuti proses perubahan di dalam Tuhan. Kita belajar dari kitab Keluaran. Musa itu orang Israel, dibesarkan di tanah Mesir. Tapi itu bangsa Israel adalah budak di tanah Mesir. Dan ada perintah dari kerajaan bahwa setiap anak laki-laki harus dibunuh. Tetapi oleh perkenan Tuhan, Musa bisa diselamatkan, bahkan diangkat menjadi anak dari putri Fir'aun. Boleh dikatakan Musa ini hidup di istana. Dia hidup sebagai seorang pangeran, keluarga dari Fir'aun atau seorang raja. Tetapi dalam kedewasaannya, Musa melihat sekitarnya. Dia menyadari, saya ini bukan orang Mesir, saya orang Yahudi. Dan dia lihat orang-orang Yahudi di sana diperbudak, dianiaya, disiksa. Dan pada suatu saat Musa bergerak hatinya ingin menolong orang-orang sebangsanya. Dan dia melihat ada seorang Ibrani disiksa dan dia marah. Musa marah dan membela orang Ibrani ini, tapi dia dengan cara yang salah. Kita bisa lihat di Keluaran 2 ayat 11 sampai 15. Saya akan bacakan. Keluaran 2 ayat 11. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Jadi Musa menyadari orang Ibrani ini, orang Yahudi itu saudara-saudara saya. Dan suatu mereka dianiaya, bisa empati, merasakan, aduh mereka ini, saya juga merasa teraniaya. Ia menoleh kesana ke sini, dan telinga dan kanan kiri Musa. Dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya di dalam pasir. Jadi Musa berbuat jahat, membunuh manusia, orang Mesir, dan menyembunyikannya di bawah pasir. Musa sudah tengok kanan kiri, ada yang lihat, tapi ternyata ada yang tahu. Kita lihat selanjutnya. Ketika keesokan harinya Musa keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani, saudaranya. Orang Ibrani berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Ya, dia menegur. Tetapi jawab orang Ibrani itu, siapakah kamu yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir? Artinya apa? Waktu Musa membunuh orang Mesir itu, ada saudaranya orang Ibrani yang melihat. Dan itu dipakai untuk menyerang Musa. Siapa kamu? Kamu bunuh orang Mesir itu. Kamu pasti juga akan bunuh saya. Kadang-kadang niat baik dilihat berbeda oleh orang lain ya. Musa niatnya baik menolong saudara-saudaranya, tapi orang Ibrani itu mengatakan berbeda. Apa konsekuensinya? Ayat 15, ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun ke tanah Midian. Jadi Musa harus menghadapi konsekuensi dari seorang pangeran karena membunuh orang Mesir menjadi seorang buronan. Dan dia tidak tahu harus apa. Dia duduk-duduk di sumur tempat ada air di Midian. Dan inilah terjadi perubahan. Akhirnya Musa tinggal di Midian. Dalam proses itu dia berbalik dari jalan yang salah. Dia bertobat. Dia punya keluarga di Midian. Sampai akhirnya di waktunya Tuhan, Musa diutus oleh Tuhan dengan melihat semak berapi. Ya, masih di ayat yang sama. Musa diutus Tuhan untuk membebaskan bangsanya
dari perbudakan di tanah Mesir. Musa dari seorang pangeran menjadi buronan, menjadi seorang nabi, seorang utusan Tuhan. Suatu hal yang menunjukkan kelembutan hati, yaitu kerendahan hati dalam diri Musa yang mau dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Kesabaran untuk mengikuti proses. Anda bayangkan dari seorang pangeran menjadi buronan, dan suatu dia jadi buronan, dia harus melakukan apa? Dengan terpaksa, karena tinggal di Midian, dia menolong satu keluarga, dan di keluarga itu pekerjaannya apa? Mengembalakan domba-domba. Bayangkan dari seorang pangeran yang segala sesuatu dilayani, dia harus melayani domba-domba. Suatu perubahan yang luar biasa. Dan setelah terjadi proses pembentukan oleh Tuhan. Berapa lama? 40 tahun. Musa butuh 40 tahun. Saya harap kita jangan juga butuh 40 tahun nanti. Untuk belajar lemah lembut dimulai dari hari ini. Musa memang luar biasa karena dia sangat lembut hatinya di atas semua orang di muka bumi ini. Tetapi dia dipakai Tuhan juga dengan luar biasa. Kalau Anda mau dipakai Tuhan, mau dibentuk juga oleh Tuhan, ikuti proses yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup Anda. Selanjutnya, Musa lembut hatinya. Musa walaupun melakukan hal-hal besar dan ajaib, ia tetap rendah hati dan tidak pernah sombong. Selama saya mempelajari Musa, saya belum melihat ayat-ayat yang menunjukkan dia itu angkuh. Dia selalu menunjukkan kerendahan hati, tidak pernah sombong. Dan Musa menunjukkan hidupnya sangat mengandalkan Tuhan. Setelah dia diubahkan oleh proses yang panjang itu, Musa tahu siapa otoritas dalam hidupnya. Musa, seekor kuda yang dibesarkan oleh istana dengan cara dunia, kendalinya diubah, dikendalikan oleh Tuhan. Dan dia tahu sejak itu dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Musa melakukan perkara besar, 10 tulah atas bangsa Mesir yang membuat perbedaan bangsa Mesir dengan bangsa Ibrani. Musa mengalahkan Fir'aun dan pasukannya di Laut Merah. Mereka semua yang mengejar mati. Air yang dibelah di dalam laut itu ya, mereka tenggelam. Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Berapa tahun mereka perbudakan? 400 tahun. Butuh 400 tahun sampai akhirnya di waktunya Tuhan mengangkat dan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa ini. Oleh karena itu, bangsa Israel sangat menghormati Musa sebagai pemimpin besar mereka. Mereka menghormati Abraham, Musa, dan Daud. Musa adalah nabi besar karena Musa juga menuliskan 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Keluaran, Bilangan. Musa melakukan banyak mukjizat di padang gurun. Amin. Kita kalau baca kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir sampai dengan perjanjian, wow, luar biasa. Banyak hal ajaib yang Tuhan lakukan dan tidak ada orang yang bisa seperti dia. Musa, ini kelebihannya yang utama, memiliki relasi intim dengan Tuhan. Kita di tahun ini salah satu fokus kita adalah dalam gereja membangun penyembahan. Penyembahan itu dalam bentuk doa, baca firman, memuji Tuhan, berpuasa untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Karena itulah yang utama. Kekristenan bukan soal agama. Kekristenan bukan soal ritual, tetapi hubungan Anda dengan Tuhan, relasi Anda dengan Tuhan. Dan Musa tahu itulah yang utama buat dia, relasi intim dengan Tuhan. Dalam kitab Keluaran 33 dikatakan demikian, Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Wow, Musa itu dianggap teman, sahabat. Kayak kemarin dari tim YP ya, Freddy Anyer, seperti sahabat, teman, sangat akrab. Dan Tuhan mengatakan, aku dengan Musa itu intim, dekat. Aku bertatap-tatapan, berbicara tatap-tatap, berhadapan muka dengan teman atau sahabat.
Dikatakan karena Musa telah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan dan Tuhan mengenal Musa. Amin. Sampai mau berhadapan muka dengan Tuhan, ya mau dulu ya. Tapi kita harus bangun. Tuhan yang pegang kendali dalam hidupmu. Jangan biarkan emosimu, kebiasaanmu yang tidak baik mengendalikan dirimu, atau lingkunganmu yang tidak baik mengendalikan dirimu. Biarkan Tuhan yang mengendalikan dirimu. Selanjutnya, Musa lembut hatinya. Musa tetap sabar walaupun dikritik dan dihina oleh orang-orang dekatnya. Dia dikritik, dihina oleh orang-orang dekatnya, yaitu oleh Miriam dan Harun. Musa tidak membela diri atau membalas dengan amarah. Dia tidak kecewa, dia tidak sakit hati, karena dia tahu Tuhan yang bertindak membelanya. Karena Tuhan tahu Musa lemah lembut. Saudara-saudara, sering kita menghadapi situasi, bahkan orang terdekat kita menyakiti Anda, orang terdekat Anda menghina Anda, orang terdekat Anda mengkritik Anda. Kalau Anda berharap kamu seharusnya mendukung saya, kamu seharusnya membela saya, mengapa kamu malah menyakiti saya? Kalau kita baca di Bilangan 12, tidak terlihat Musa membela diri, malah Tuhan yang maju membela Musa. Amin. Kita anak Tuhan, gak usah membalas dendam, gak usah menghakimi. Tuhan pembela Anda. Amin. Bilangan 12, saya akan bacakan. Miriam serta Harun mengatai Musa, ngolok-ngolok ya, berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab ia memang telah mengambil seorang perempuan Kus. Jadi yang dicetuskan masalah pernikahan Musa dengan perempuan Kus. Tapi apa yang dilakukan oleh Miriam serta Harun? Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja? Bukankah dengan perantara kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Yang dibicarakan di ayat 1 mengenai pernikahan. Yang bicara ayat kedua mengenai otoritas. Siapa Musa punya otoritas berbicara atas nama Tuhan? Beda ya. Sesuatu masalah dengan yang dibicarakan berbeda. Jadi kadang-kadang sesuatu itu hanya untuk pementeknya aja. Sebetulnya si Miriam dan Harun sudah menyimpan iri hati. Setiap mereka sama Musa, mereka iri. Kenapa Musa ya yang berbicara dengan Tuhan? Kenapa Musa ya yang selalu Tuhan berbicara, bukan kepada kita berdua? Kita kan juga bersama-sama. Jadi sudah ada iri hati dari sebelumnya. Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saya pribadi melihat ayat ini agak heran, karena dikaitkan dengan peristiwa adanya hinaan, adanya kritik. Muncullah ayat ketiga ini. Cara kita merespon sesuatu harus berbeda sebagai anak Tuhan. Merespon dengan jawaban yang tadi lemah lembut di kitab Amsal. Cara kita merespon situasi kita harus berbeda, karena Anda adalah anak Tuhan. Dan di sini Tuhan mengingatkan Musa ini berbeda, dia lembut hatinya. Kita baca ayat 7. Bukan demikian hamba Musa, seorang yang setia dalam segenap rumah. Amin. Seperti lagu hari ini, tetap setia sampai akhir. Musa adalah hamba yang setia. Ayat 8. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Dan Miriam dikatakan Tuhan, engkau selama seminggu akan terkena kusta, setelah itu engkau baru bisa pulih. Dan Musa mengampuni mereka. Musa berdoa untuk kesembuhan Miriam dan juga Harun untuk pertobatannya. Amin. Cara Musa merespon berbeda, sebab dia tahu Allah itu pegang kendali.
Serahkan masalah yang kau hadapi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pegang kendali di dalam hidupmu. Amin. Musa tetap sabar. Anda ada Tuhan, tetaplah sabar di dalam segala perkara. Amin. Karena kesabaran adalah salah satu buah roh dan juga kekuatan kita sebagai orang percaya. Saudara, tadi saya cerita sedikit mengenai Kapadokia. Salah satu Kapadokia, salah satu tempat yang bersejarah. Saya kutip sedikit ya dari informasi yang dapat saya terima. Kapadokia ini merupakan salah satu pusat sejarah Kristen awal yang krusial, di mana umat Kristen abad pertama dan keempat bersembunyi dari penganiayaan Raja Romawi. Jadi kita tahu Paulus kan dianiaya di kota Roma. Tidak hanya di kota Roma, di kerajaan Roma yang luas itu, termasuk di Kapadokia, itu juga mereka kejar-kejar dianiaya. Dan kami bersyukur bisa ke salah satu tempat di mana kami bisa mengunjungi yang namanya gereja tempat kita bersembunyi dengan diam-diam. Itu lokasinya sungguh-sungguh wow. Kalau saya lihat, kita harus bersyukur ya, punya tempat ibadah seperti sekarang, kita bisa beribadah di Indonesia juga dengan terbuka. Ada satu sedikit video, kita akan lihat sedikit kutipan gambaran dari tempat di mana lokasi gereja yang tersembunyi di Kapadokia ini. Ini lokasi tempat tinggalnya. Tempat tinggal, rumah, dan bukit batu. Dan 4 musim di sana. Ya, kita lihat ke video yang kedua. Nah, ini gerejanya. Lokasinya di lingkungan seperti ini, tempat yang tersembunyi, jauh dari mana-mana, jauh dari pusat pemerintahan Roma di wilayah sana. Baik sekeliling yang kanan, kiri, depan, belakang, seperti itu lingkungannya. Dan ini gerejanya. Di batu yang dibentuk menjadi tempat ibadah. Jadi di dalamnya ibadah di sana. Kalau masih zaman dulu itu digambar-gambar di dindingnya, ada gambar-gambar sisa-sisa gambar. Itu tempat teksnya untuk pendeta beribadah, berdoa dan sebagainya. Ada dua ruang. Ada tempat seperti kolam gitu ya, mungkin buat baptisan. Jadi kalau aslinya dulu digambar-gambar di atas. Ya, saya percaya orang Kapadokia ini memiliki kelemahan lembutan. Setelah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menerima Roh Kudus dalam hidupnya. Ingat tadi di waktu pencurahan Roh Kudus dan para rasul memberitakan Injil, termasuk orang Kapadokia mendengarkan. Dan saya percaya ada orang Kapadokia yang bertobat di situ. Dan mereka pulang ke negaranya, ke kotanya, memberitakan Injil. Kelemahan lembutan yang utama adalah berbicara mengenai hidupmu di bawah kendali Tuhan. Tuhan yang mengendalikan hidupmu. Dan saat mereka kembali ke Kapadokia, mereka kabarkan Injil. Mereka tahu Tuhan penguasa kehidupan ini. Dan mereka tidak menyerah waktu dianiaya atau dikejar-kejar oleh pasukan kerajaan Romawi. Mereka bahkan bertambah kuat imannya, tidak menyerah,
Mereka harus tinggal di tempat yang seperti itu. Rumahnya pun juga seperti itu, bukit-bukit batu dibolongi dan sebagainya. Mereka tidur di dalam situ, masak di dalamnya juga. Semua kehidupan kita sehari-hari di dalam Tuhan, supaya tidak ketahuan oleh kerajaan Romawi. Dan di tanah Turkilah awal dari kebangkitan juga kekristenan, dan buahnya kita rasakan sampai saat ini. Walaupun sekarang di beberapa tempat ada tinggal peninggalan-peninggalan, saya belajar sesuatu. Kenapa sekarang kekristenan sedikit di sana? Karena mereka dijajah, dikuasai oleh bangsa asing, bangsa Seljuk. Apa artinya? Pemerintahan punya peran penting. Seperti sekarang Amerika, Israel, Iran. Siapa yang memerintah negara itu punya peran penting. Mari anak Tuhan, kita juga punya panggilan peran penting di dalam pemerintahan kita. Kita tidak tahu siapa nanti di sini sebagai orang di dalam pemerintahan, menjadi pejabat negara yang punya hak otoritas untuk mengambil keputusan. Mungkin menjadi presiden, wakil presiden, menteri, DPR, atau ada seorang bisnismen yang punya kemampuan untuk mempengaruhi bangsa ini. Amin. Anak Tuhan di sana saat ini dikatakan sedikit minim, karena tempat itu pernah dijajah dan dikuasai oleh bangsa lain. Tetapi kita bersyukur iman yang kita di sana menyebar ke dunia ini, dan tugas kita terus berdoa bagi bangsa-bangsa agar ada pemulihan, pertobatan di berbagai bangsa, dan khususnya di Indonesia. Saat saya melihat Kapadocia dan percaya anak Tuhan harus juga memegang pemerintahan di Indonesia. Amin. Kita doakan anak Tuhan yang sudah ada di pemerintahan supaya mereka menjadi orang yang lembut hati. Mereka percaya, mereka mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Tugas kita mendoakan para pemimpin-pemimpin bangsa kita. Amin. Slide berikutnya. Kelemah lembutan yang mengubahkan. Saat Tuhan ada dalam hatimu, saat Roh Allah hidup di dalam dirimu, saya percaya hidup kita pasti berubah. Musa 40 tahun di tanah Mesir, hidup sebagai seorang pangeran, hidup diajarkan dengan cara-cara kerajaan duniawi. Tetapi saat hatinya mencari Tuhan, saat hatinya mencari kebenaran, jadi proses Tuhan di tanah Midian selama 40 tahun. Dan di waktunya Tuhan, dia dipanggil dan diutus memimpin Israel di padang itu. Kelemah lembutan, Paulus menggambarkan kekuatan yang terkendali. Musa punya kekuatan karena dia seorang pangeran, makanya dia berani berbicara kepada Firaun, biarkan umatku keluar. Kenapa? Karena dia punya kuasa. Dia dulu pernah jadi seorang pangeran. Dia tidak takut berbicara kepada Firaun. Terlebih lagi dia tahu dia adalah utusan Tuhan. Musa berubah dan dibawa kendali otoritas Tuhan. Bagaimana kita bisa belajar menjadi lemah lembut? Satu sumbernya, yaitu dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kelemah lembutan adalah ciri khas dari kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah. Kita tahu Yesus penuh kelemah lembutan. Dia ditolak, dia tidak marah. Dia dihina, dia tidak marah. Dia disiksa, dihakimi sampai mati, dia tidak marah. Karena dia tahu ini komitmen saya untuk mengasihi sesama. Karena Kristus adalah lemah lembut, Kristus rendah hati. Mari kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Terlebih lagi kita akan menyambut Jumat Agung dan Paskah.
kita ingat kasihnya, kita ingat pengorbanannya, kita ingat kesetiaannya, komitmennya sampai mati di atas salib. Mari kita hidup setia, berkomitmen kepada Tuhan, berkomitmen untuk menjadi saksi Kristus, setia sampai kita pulang ke rumah Bapa di surga. Jadi saudara, kelemah lembutan dalam Tuhan akan mengubah hidup Anda. Kelemah lembutan adalah suatu kekuatan yang dikendalikan, bukan kelemahan yang dibiarkan. Amin. Seperti Musa diubah di proses Tuhan. Anda mau diubah? Anda mau diproses Tuhan? Mari kita berdoa.